kasih. Selamat Hari Guru. Mudah-mudahan guru memberikan berkah kepada siswanya. Amin. Amanah pembina upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara keluarga besar madrasah se-Kabupaten Malinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali singgah di momentum spesial peringatan Hari Guru Nasional pada hari ini Kamis 25 November tahun 2021. Dan juga tidak terasa peringatan yang berbarengan dengan didirikannya organisasi PGRI ini sekarang sudah bertambah dewasa. Usia 76 tahun, kita selalu menyapa guru serta segenap pelaku pendidikan lainnya. 76 tahun, kita sudah berupaya untuk mengapresiasi semua guru dan memenuhi hak-hak mereka. Namun pada hampir 2 tahun terakhir ini wajah pendidikan Indonesia sedikit mengalami masalah. Dan kita semua tahu bahwa hal ini disebabkan oleh pandemi COVID atau Corona-19. Oleh sebab itu bagi kita, wabah COVID-19 ini adalah ujian bukan hanya bagi eksistensi pendidikan Indonesia, melainkan juga di dunia secara keseluruhan. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk para guru mengevaluasi diri dan kepala madrasah beserta sivitas akademiknya untuk melihat kembali sisi-sisi kelemahan yang perlu dibaiki, dan secara keseluruhan semua sivitas pendidikan itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh bagian secara organik untuk melihat kelemahan-kelemahan dan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus berupaya untuk beradaptasi dengan situasi seperti ini. Dan sistem belajar mengajarnya pun disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Oleh sebab itu lahirnya sistem pembelajaran daring, sistem pembelajaran jarak jauh, sampai kepada pembelajaran tatap muka dengan kondisi terbatas maupun secara penuh. Beberapa kali muncul blended learning yang disesuaikan dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, tanpa terasa pula pandemi mengajak kita untuk memetik hikmah. Para orang tua semakin sadar akan pentingnya membimbing anak di rumah.
kalau selama ini semuanya diberikan kepada para pendidik, tapi sekarang orang tua harus lebih membuka kesadarannya bahwa tugas seorang guru bukanlah mudah atau ringan. Dan kemudian kepada para guru semakin sadar akan pentingnya teknologi. Jadi teknologi itu sebagai akselerator pendidikan. Jadi cepat atau lambatnya proses pendidikan itu dibantu dengan memahami teknologi aplikatif yang sekarang ini sedang dilaksanakan atau berproses secara nasional, demikian juga kepada madrasah-madrasah di seluruh Indonesia sampai kepada tingkat provinsi dan kabupaten. Dan kita secara keseluruhan, baik yang ada di kantor, terlebih yang ada di madrasah itu sendiri, harus menyadari bahwa pendidikan ini adalah investasi yang sangat berharga. Dan hendaknya kita berpikir bahwa pendidikan itu adalah investasi masa depan bagi anak-anak kita. Bukan investasi itu adalah tanah. Bukan investasi itu adalah kekayaan. Tapi investasi yang tidak bisa diukur itu adalah pendidikan yang langsung bisa dirasakan oleh anak-anak, demikian pula kita sebagai orang tua. Nah, oleh sebab itu berangkat dari kesadaran seperti itu kita harus bangkit. Entah apakah madrasah itu berada di ujung, apalagi seperti di Malinau. Jadi semuanya harus berkolaborasi, bekerja sama sebagai tim, bersinergi untuk memulihkan pendidikan di negeri yang kita cintai. Kemudian para guru sekarang juga sedang berjuang mewujudkan merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi bukan berarti bahwa merdeka belajar dan merdeka mengajar itu lepas dari proses belajar mengajar, bukan itu maksudnya. Jadi merdeka itu bukan lepas dari problem utama kita. Jadi kemampuan seorang guru dan juga kepada siswa itu harus diarahkan kepada proses belajar mengajar yang terbuka, lepas dari kungkungan, lepas dari tekanan-tekanan tertentu, sehingga dia bisa merdeka di dalam belajar, merasa nyaman, merasa enak, tidak ditakuti oleh suasana-suasana tertentu. Demikian juga para guru. Ya, coba semua guru perhatikan di sini. Anak-anak di belakang itu tolong yang tadi sudah saya bilang, yang sudah setengah-setengah pusing tolong ke belakang aja. Tolong dibantu temannya yang lain. Dipapah kalau ada yang mau siup. Guru-guru tolong diperhatikan ke sini semua. Jadi yang saya bacakan ini adalah untuk kita semua, untuk Anda sebagai guru. Jadi jangan mudah dialihkan dengan suasana lain. Oke, kita lanjut ya. Jadi merdeka belajar, merdeka mengajar itu bukan lepas dari tanggung jawab, enggak. Apalagi secara daring. Jadi kita masih menemukan guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Jadi salah memahami pengertian dari merdeka belajar, merdeka mengajar itu. Jadi di awal ketika kita masuk di kelas, itu kita tanyakan pada siswa, apa yang ingin kalian? Apa yang diinginkan oleh kalian semua? Mereka serentak menjawab tatap muka.
Jadi di awal pandemi, setelah dikritisi dan dianalisis, ternyata memang ada yang hilang dari tubuh anak kita ini secara psikis dan secara fisiknya. Apa yang hilang itu? Jadi kalau orang tidak bertemu tatap muka dengan seseorang, itu pasti akan ada hilang, tidak lengkap. Jadi pelajaran tidak diandalkan lewat daring. Tidak. Kalau siswa tidak memandang gurunya, dan seorang guru tidak memandang siswanya, itu pasti akan ada yang hilang. Jadi proses belajar mengajar itu tidak lengkap, tidak sempurna. Memang tidak ada yang sempurna. Jadi ini betul-betul gap yang memberikan kesempatan kepada kita bahwa pentingnya tatap muka, memperhatikan anak dan siswa kita itu yang mungkin sebelum pandemi kita tidak menyentuhnya. Jadi sebelum pandemi kita dengan anak itu ya sudahlah, mengajar aja, habis waktu, habis jam, habis tugas, ulangan. Jadi siswa itu tidak tersentuh secara psikis, secara rohani. Padahal kita harus menyentuh rohani mereka. Guru kadang itu ada yang tidak mau menanyakan aja, nggak mau. Ini sebelum pandemi. Nah sekarang kalau sudah pandemi, tolong dipraktekkan. Maksudnya pasca pandemi, tolong dipraktekkan. Tanyakan kepada anak itu, kamu kenapa? Nilaimu kok turun? Di rumahmu ada apa? Orang tuamu seperti apa? Sudah kita bertanya begitu. Jadi benar-benar ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi seluruh program-program pengajaran kita sebagai seorang guru. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, pada peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2021 ini, mari kita gaungkan semangat kepedulian dengan balutan sikap optimisme. Optimis itu penting. Kita pulihkan berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Kita sudah rindu ya, melihat wajah pendidikan yang merdeka tadi, dan kita tetap dibutuhkan ya. Jadi saya pastikan, saya tegaskan kembali, seorang guru akan tetap terus diperlukan sampai dunia ini berakhir. Karena begitulah setiap agama mengajarkan kepada kita semua. Nah, oleh sebab itu, sebagai akhir dari apa yang dapat saya sampaikan dalam upacara ini adalah momen yang tepat. Saya dengan tulus mengucapkan selamat Hari Guru Nasional yang ke-76 tahun 2021. Bergeraklah dengan hati, bergeraklah dari hati kita sendiri yang tulus, tanpa pretensi apa, hanya semata-mata karena Tuhan Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat Hari Guru. Mudah-mudahan guru memberikan berkah kepada siswanya. Amin.